Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian yang akan saya teliti. Latar belakang yang pertama pendidikan. Pendidikan masih menjadi bagian untuk mengukur kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang baik pula. Bicara pendidikan tentu tidak terlepas dari yang namanya guru. Guru masih menjadi peran terpenting dalam pendidikan. Jika kualitas guru itu baik, maka output yang dihasilkan pun tentu baik juga. Bicara pendidikan, pasti kita bicara tentang hasil belajar. Nah, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil ujian nasional SMP seluruh SMP sekota Jambi itu pada tahun 2017 rata-ratanya sebesar 49,54, pada tahun 2018 itu sebesar 39,51, dan pada tahun 2019 sebesar 43,19. Berdasarkan hasil tersebut, saya ingin meneliti hasil belajar siswa. Sebagaimana yang telah kita ketahui, hasil belajar siswa itu tidak hanya dipengaruhi dari diri siswa itu sendiri, melainkan ada faktor luar. Nah, faktor luar di situ saya mengambil kompetensi guru. Karena guru merupakan faktor kunci yang paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan yang dinilai dari hasil belajar siswa. Perubahan apapun yang dilakukan dalam pendidikan, semisalnya itu kurikulum atau sejenisnya, tanpa guru yang berkualitas, hasil belajar tidak akan mencapai maksimal. Dan variabel lain selain kompetensi guru, saya mengambil motivasi. Karena motivasi juga salah satu peran penting dalam hasil belajar siswa. Untuk menjawab sehingga dari permasalahan itu saya bermaksud untuk melihat bagaimana pengaruh kompetensi guru dan motivasi terhadap hasil belajar siswa, khususnya di seluruh SMP sekota Jambi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka langkah-langkah penelitiannya adalah yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian survei. Metode yang digunakan metode survei eksplanatoris, yang dimana itu bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih melalui uji hipotesis. Adapun jenis datanya itu yang pertama jenis data yang pertama primer. Data primer itu data yang dihasilkan dari kuesioner, dan yang kedua adalah data sekunder, data yang mungkin dapat diambil dari hasil belajar siswa, semisal hasil ujian akhir semester siswa. Nah, populasinya tentunya seluruh SMP sekota Jambi. Saya akan mengambil sampelnya tiap kecamatan yang ada di kota Jambi. Terkait dengan metode tadi sudah saya jelaskan, terus yang selanjutnya adalah analisis datanya. Nah, sebelum melakukan penyebaran angket, saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, itu untuk melihat kesoian atau kebenaran dari instrumen yang akan saya gunakan. Setelah instrumen yang saya gunakan benar, maka kuesioner dapat saya sebarkan. Nah, setelah data diperoleh, tentunya untuk pengelolaan data akan dilakukan uji normalitas dan sebagainya, atau yang biasa disebut dengan uji asumsi klasik. Setelah uji asumsi klasik itu terpenuhi, maka baru saya akan lanjut ke analisis data selanjutnya, yaitu uji hipotesis. Saya menggunakan regresi linear berganda. Tentunya kenapa saya mengambil regresi linear berganda? Karena variabel yang saya gunakan lebih dari satu.
juga dan juga di sini saya tidak hanya untuk melihat ada pengaruh atau tidak, melainkan untuk melihat seberapa besar pengaruh tersebut di antara tiap variabel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.